Halo Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Kali ini podcast Cedik ini di episode yang ke-38 akan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Amazing, so sweet. Iya, nggak tahu ini. Yang jelas di episode kali ini kita bahas tentang lalu lintas. Kita temanya adalah ngobrol bareng lalu lintas. Nah, otomatis narasumbernya adalah yang berkaitan dengan lalu lintas dan juga lagunya berhubungan dengan lalu lintas juga. Jadi ada kejutan ini. Ada kejutan lagunya tentang kelalu lintasan. Asik pokoknya. Gantian tadinya Pak Deddy Sumirat yang dedek ya. Iya. Iya, Dimas Diajeng dan Netralis, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng, kita saksikan dulu satu lagu dari Cak Siro. Di depan ada saya terkesima dengan yang buas saya. Kalau saya di samping ada pola. Bukan pola, kasar lantas. Begitu. Oke, lanjut Mas Bito. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis, kita sudah seru-seruan di sini, sudah guyon-guyon, ketawa ke TV. Belum bahas apa-apa sudah ketawa ke TV. Nah, saya perkenalkan dulu. Di samping saya ini adalah Ajun Komisaris Polisi. Betul. Ajun Komisaris Argo Budi Sarwono. Di sini kita culik, jadi sebelum besok ini saya bijak, kita culik di podcast Cedik ini untuk jadi narasumber kita kali ini karena sudah janji berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Ini akhir Agustus itu diculik biasanya kan ada apa proklamasi. Kalau ini diculik besok sertijab. Besok itu de facto-nya. Kalau de jure sudah ini sudah bukan kasar lantas. Last night. Jadi kemudian izin sebelum kita ngobrol bareng ada sesi pantai api yang disampaikan oleh Dimas Rina. Dimas, berarti saya berganti jadi laki-laki. Ya, Rina. Oke, terima kasih. Selamat malam dan Malam Mbak. mohon izin sebelumnya dan nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dan ada sesi yang harus dilalui, namanya sesi Pantik Kapindan. Pantik api. Iya. Sebelumnya sudah tahu apa itu Pantik Kapindan? Belum. Nah, di sesi ini ada Tadi 10 katanya sudah loh. pertanyaan. Kalau sudah di sini lali. Soalnya tadi belum buka masker. Belum buka masker. Jadi ada 10 pertanyaan dan Baik. dengan 2 pilihan kata yang Baik. harus dijawab secara cepat oleh narasumber. Baik. Kok baik-baik terus ya? Jadi grogi banget. Dia bosan kerungu orang. Bagaimana, sudah siap, Komandan? Siap. Rina kalau sama ganteng-ganteng masih grogi. Pendengar sampean loh. Iya. Pertanyaan yang pertama, dan Baik, silakan Mbak. pangkat atau jabatan, Pakat. kapten atau komisaris, Komisaris. aturan atau jualan, Aturan. helm atau main, Helm. ikat pinggang atau sepatu, Sepatu. edukasi atau transaksi, Edukasi. petugas atau pejabat, Petugas. ajar atau ujar, Ujar. tata cara atau tata laku. Tata cara. Nah, yang terakhir nih dan Naon. masih logatnya masih Bandung ya. Kesatria atau Umaro dan? Satria. Wah. Kesatria berarti Pak Pipit. Jadi artinya ini apa ini Mbak artinya? Ya. Jangan Ya, diartikan. ini bukan sebuah filosofi soalnya dan. Jadi memang dari situ kan tersirat itu. Iya, tersirat. Jadi apa yang difikirkan secara sesaat itu seperti ini. Iya, Nah, secara filosofi ada maknanya. Ada maknanya sendiri. Itu yang Maknanya itu tersirat. yang tahu kita semua. Kita sendiri aja. Iya. Itu yang di situ tersirat, di sini Sumirat. Mantap. Yang di sana kesirat. Itu terciprat. Mohon izin dan. Nah,
sebenarnya apa sih itu lalu lintas, dan menurut pandangan awam kan biasanya yang tergambar di pikirannya ketika bilang lalu lintas itu wah pasti identik dengan jalan raya. Kalau menurut Komandan sendiri lalu lintas itu seperti apa sih, Dan? Baik Mbak, saya sampaikan sederhana saja ya, Iya. karena ini kan topikannya kan Ngobrol. santai, ngobrol, slow, pada intinya yang penting bisa dimaknai. Lalu lintas itu salah satu sendi kehidupan. Sendi. Saya katakan sendi kehidupan karena kita tidak bisa lepas dari lalu lintas. Betul. Kalau secara epistemologi kan pengertiannya ya perpindahan gerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Namun pada prakteknya lalu lintas ini memegang peranan penting. Bayangkan beberapa tahun yang lalu terjadi sumbatan. Kita ambil kisah ketika Brexit, ada yang masih ingat? Wah, ya, masih ingat. Berbes Tol. Brexit. Oh, iya. Nah, jangan mikir yang di Britania Raya salah. Di Jawa aja ada Brexit. Nah, di Brexit itu ketika terjadi sumbatan hingga terjadi kemacetan berdampak panjang sekian hari menimbulkan korban jiwa. Iya. Nah, Panasan itu ya. bahkan ada yang kehabisan Bensin. BBM, kemudian juga overheat baik dari aspek material maupun korban jiwa. Nah ini hal yang sepele. Kita ambil yang dekat saja. Kita di Tuban ini kan. Iya. Masih ingat jembatan Widang? Betul. Ketika beberapa waktu yang lalu ada perbaikan sehingga kendaraan-kendaraan angkutan barang itu harus melalui jalur Bojonegoro melingkar atau menggunakan jalur Dendles ini yang dekat dari tempat kita saat ini podcast ini. Bagaimana kos yang dihasilkan? Yang sekiranya itu bisa terpangkas, namun karena perbaikan hingga harus melambung demi keselamatan. Nah ini hal sepele ya Mbak ya. Iya. Tapi memang saya tahu dari jenengan itu kalau lihat lalu lintas, apalagi tadi sudah tersurat, tersirat dan terucap tadi. Ada pola juga, terciprat, ada juga polantas buas. Tapi perlu saya sampaikan, Dan itu bukan saya, Dan. bukan, sebut saja namanya Bunga. Nama samaran itu tadi. Tapi perlu diingat bahwasanya polisi lalu lintas merupakan etalase Polri. Polisi lalu lintas itu adalah jati diri polisi yang mudah ditemui di setiap waktu karena berseragam, hampir ada di persimpangan jalan sepanjang waktu, sepanjang saat, dan sepanjang momen. Etalase Polri malahnya. Yang paling mudah, tapi bukan berarti polisi itu hanya lalu lintas saja, boten. Iya. Betul. Iya. Tetap berkolaborasi dengan satuan fungsi pendukung lainnya untuk dalam rangka perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat. Nah ini teoritiknya. Tapi perlu diingat bahwasanya jangan perlu takut, apalagi saat ini zaman sudah semakin modern. Polisi lalu lintas senantiasa berbenah. Kami belum sempurna, tapi kami tetap berusaha Asik. untuk lebih Asik. sempurna. Itu dia. Siap. Belum sempurna namun tetap berusaha. Saya sebentar ini. Tadi itu ya, kok belum diceritakan beliaunya itu seperti apa begitu? Oh, saya ceritakan Iya, dulu toh. lagi. Ya, tadi kan sudah cerita di sana. Iya, makanya cerita lagi. ya biar dia Mas Diajeng dan netral itu paham begitu ya. Beliau ini lahir di mana begitu lah ya. Oh, saya ceritakan bionya Iya. sedikit-sedikit nih, Pak. Iya. Oke. Langsung bayar juga ada apa-apa. Dimas Diajeng di narasumber di episode yang ke-38 ini, beliaunya lahir di Bandung, betul Dan? Ya Mbak, di Bandung. Bandung. Berarti masih ada logat ada Ya, naon naon. ya. Ya, seperti itu. Kumaha. Iya, pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolda Jatim Awards sebagai Kasat Lantas terbaik ketiga Mantap. se-Jawa Timur. Mantap sekali. Tuban berarti ya? Tuban. Jadi itu Pada waktu di Tuban. baru Dengan kemarin. masa jabatan 18 bulan, Bisa tapi punya sudah prestasi. meraih prestasi yang sebegitu besarnya sekali. Untuk cita-cita waktu kecilnya tentara ya Dan ya? Malah tentara. Kenapa beloknya jadi kopi susu? Dari kopi susu ini ya. Iya. Kalau tentara kan kacang hijau. Tapi ini saya tadi melihatnya itu dari tanggal lahir itu. Iya. Beliau ini adalah pria Sagittarius. Wah, itu seperti apa sih Pak? Lah Wes? itu ketika saya tanya Google, coba jawabannya seperti ini coba. Halo, Google. Zodiak Sagittarius pria adalah orang yang antusias, Wah. tegas, atletis, dan berorientasi pada kinerja. Laras
Insya Allah. Terus memiliki tubuh yang kuat dan hati yang baik adalah karakteristik mereka yang unik. Nah, contoh selebritinya ini yang berzodiak Sagittarius adalah Siapa? Brad Pitt, Bruce Lee, sama Steven Spielberg loh. Mantap, mantap. Memang begitu kan? Iya. Wah, ini. Waduh. Wah, tinggi. Iya. Betul. Iya. 3 postur tubuhnya seperti Betul itu juga ini. ya. Ini langsung saya Google ini tanpa mencet apa namanya. Coba saya Google dulu. Oh. Iya, betul. Nah, dan itu ketika ada sebuah kasus kayak kemarin tuh ya, dan jenengan cerita tadi soal apa kemacetan yang ada di Widang, itu penanganan pada waktu itu rasa yang jenengan feeling itu seperti apa? Saya harus seperti apa nih dalam menangani hal seperti itu gitu. Baik Mas, penanganan itu sifatnya kita kolaborasi. Jadi tidak boleh hanya dijudge atau diklaim sepihak itu lalu lintas. Oh, itu tidak benar. Namun kita berkolaborasi dengan forum lalu lintas angkutan jalan tingkat kabupaten, baik Tuban maupun Lamongan. Memang titik sentralnya yaitu ketika proses perbaikan jembatan Cincin Lama Widang, baik yang bagian timur maupun bagian barat, itu kan 2 itu. Dua. Tapi tidak bisa secara sepihak harus diklaim bahwasanya itu hanya kinerja Satlantas. Oh, mboten. Di situ ada unsur dari PUPR, ada dari pemenang tender, bagaimana komitmen dia melaksanakan pekerjaan perbaikan tersebut. Kita juga sempat melihat ada dinamika perubahan timeline waktu yang semestinya selesai pada tanggal sekian terjadi karena suatu hal terjadi pemunduran walaupun tetap tuntas gitu. Terus juga kita harus berkolaborasi dengan Dishub. Habis itu setelah itu kita juga dengan Satwil tetangga dari Bojonegoro maupun Lamongan. Bagaimana pengaturan teknis pengalihan arus, kemudian juga untuk penyaringan penyekatannya. Karena kendaraan kecil masih bisa melintas, hanya kendaraan angkutan barang dengan tonase 10 ton ke atas yang dialihkan. Bagaimana kita juga koordinasi juga dengan dari Jawa Tengah. Nah, semuanya itu berpadu. Dari kan arus kendaraan juga ada dari Jawa Tengah. Jadi tidak sepihak hanya mengacu pada di titik tersebut, tapi kita juga harus dengan satuan-satuan wilayah sekitar. Ada rasa ini enggak ketika ada sebuah brek terus rasanya itu waduh ngedredeg gitu, ada nggak? Saya rasa enggak ya. Maksudnya kalau kita tenang itu kan semua. Gitu. Jadi patokannya sederhana. Jadi kalau kita dihadapkan pada suatu permasalahan, yang pertama kita harus yakin kita pasti bisa. Gusti Allah itu kan pasti memberikan ujian sesuai dengan kadar kemampuannya. Masa benar? Itu ada di Al-Baqarah 28. Itu yang saya dengar kajian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi harus yakin. Kalau Mas Pipit itu Anissa. Iya. Identik dengan perempuan. Kita Anissa semua di sini. Demikian juga waktu kemarin di jembatan Glendeng. Itu sempat terjadi. Waktu itu ada berita subuh-subuh sudah viral bahwasannya ini akan roboh, ini akan seperti kejadian momen di Widang, ini akan memakan korban jiwa. Sudah viral duluan sejak subuh gitu. Nah, luar biasa kemampuan media maupun dari percepatannya hingga akhirnya kita gerak cepat dengan pemangku kepentingan yang ada dari PUPR Kabupaten. Kita juga koordinasi juga dengan Direktorat Lalu Lintas dari PUPR-nya ke provinsi, kemudian juga dari Dishub. Kita datang bersama, langsung rapat kecil di lokasi, langsung diputuskan sudah tutup. Sekarang belum dibuka. Nah, saat ini alhamdulillah kami kemarin dapat informasi langsung disampaikan Mas Bupati. Mas Bupati menyampaikan bahwasanya tahun ini akan dimulai progres perbaikan. Progres. Karena berkaitan dengan anggaran sudah ditetapkan. Mohon maaf saya tidak begitu detail berapa biayanya, namun sudah di statementkan langsung dari beliau Mas Bupati menegaskan untuk perbaikan jembatan Glendeng itu. Saat ini kan masih menggunakan jalur Ponco, kemudian via jembatan Kaliketek. Itu kurang lebih kalau melingkar itu masih butuh waktu sekitar setengah jam 40 menit. 15 kilo itu. Kurang lebih. Namun saat ini yang di jembatan Glendeng itu sudah dibuka untuk roda 2, pejalan kaki, sepeda panjang. Sebenarnya mobil itu bisa toh situ dulu. Kan roda 2 depan dulu, baru roda 2 belakang.
gitu. Separuh mobilnya. Gimana kalau mobilnya itu dipikul ya? Jadi kayak mobil mainan gitu. Aku kok isek radong kan. Roda dua ya, Mobil kan roda 4. Kan Roda yang dua boleh ya, masuk. melintas kan roda 2. Jadi dipangkas yang bagian depan sama Kan bagian ada. Aduh. Saking groginya mungkin ya Pak Deni. Dan dalam jenengan dari kecil kan pengennya jadi tentara, terus Iya. kemudian sekarang malah jadi ajun komisaris nih. Iya. Itu secara pendidikan atau nilai-nilai apa yang jenengan dari kecil sampai sekarang yang jenengan pegang selain keyakinannya yang tadi loh Dan? Iya. Seperti apa itu? Jadi yang pertama, Biar saya juga ikut bisa. saya ini kan terlahir dari keluarga prajurit. Ayah saya ini kan seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi setiap hari saya melihat figur ayah saya pulang latihan berkeringat dengan seragam lorengnya yang membanggakan, baret hijaunya, dan semuanya. Alangkah wajar namanya seorang anak itu mengidolakan ayahnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa dia rasakan, dia ingin menggapai seperti yang ada di depannya. Saat itu wajar. Kemudian waktu berlalu, saya tumbuh dewasa, pendidikan, SD, SMP, SMA. Kebetulan kakak saya ini masuk Akpol duluan, tahun 2003. 2003. Saya masih kelas 1 SMA waktu itu. Saya itu dulu nggak tahu Taruna AKB itu nggak tahu. Tahunya pokoknya loreng kayak bapak Iya, saya gitu. kayak bapak lah pokoknya. Nah, kayak bapak gitu. Kemudian saat itu pendidikan pelantikan pertama Taruna tahun 2003, saya ikut ke Akpol Semarang. Di situ saya baru tahu. Kenapa ini kok langsung tiba-tiba jadi ke Akpol gitu kok? Nah, Kan awalnya pengen doreng tuh terus. Jadi saya itu setelah melihat kampus di Akademi Kepolisian di Semarang dengan fasilitas pendukung dan seluruh segala sesuatunya, kemudian juga saya bertambah wawasan. Dan juga saya tidak dipaksa oleh orang tua saya. Ayah saya memberikan kebebasan sepenuh-penuhnya karena ibu saya pengennya saya dokter. Dan Ibu malah pengennya dokter. Tapi jadi pantas loh. Lengkap ya. karena waktu itu kelas 3 SMA saya di SMA 5 Surabaya dapat PMDK jalur A waktu itu. Wah, oke. PMDK UNER dokteran. Kenapa nggak dikasihkan saya pada waktu itu ya? Iya, dari Kuliahnya dulu sampean, duluan sampean. Ya. tapi orang masalah. Namun waktu itu saat saya kelas 2 SMA, memang saya sudah prepare, saya sudah mulai latihan fisik. Prepare mulai ya. Saya lebih akhirnya karena melihat perkembangan situasi, wawasan, diskusi dengan orang tua saya dan juga kakak saya kebetulan sudah taruna lebih dahulu di Akpol, akhirnya memotivasi saya lebih tertarik di fungsi kepolisian. Jadi lebih ke unsur aspek keamanan, KAM, keamanan. Nah kok bisa memilih ke lalu lintas gitu kan, ada reskrim, ada. Nah, Iya. kalau untuk itu kan berarti kan penjurusan di fungsinya. Iya. Jadi kalau di tubuh TNI itu kan ada korp. Ya. Ayah saya korpnya infanteri. Nah, ketika saya sudah lulus pendidikan dari Akpol, saya dinas pertama di Jawa Barat. Jadi sebenarnya itu saya itu tidak bisa bahasa Sunda. Jujur. Saya hanya lahir saja di Bandung saat itu, namun setelah itu saya pindah Beda dinas. ke Surabaya, ke Kodam 5 Brawijaya. Dan ketika saya tugas pertama tahun 2009 itu, saya masih ingat 4 Januari 2009, saya menghadap masuk di kantor Polda Jawa Barat. Saya itu belum bisa bahasa Sunda. Saya mulai bisa bahasa Sunda itu sekitar 3 tahun kemudian. Karena pacarnya Sunda. Bukan, istri saya ya saat itu rekanita saya, karena saya cuma sekali saja. Oh, Dari tak tambahi jane iki setia. Sekitarus setia. Iya. Waktu itu karena saya ingin dekat dengan masyarakat. Jadi salah satu pendekatannya itu adalah menyesuaikan dengan kearifan lokal. Dalam konteks saat ini saya di Tuban, ya saya harus menggunakan bahasa Jawa. Kan tidak nyambung kalau saya dinas di Tuban saya pakai bahasa Arab kan. Iya. Nah ini contoh. Ketika di Jawa Barat saya menggunakan belajar lah, memaksakan diri harus bisa. Ya walaupun mohon maaf medok kan saya. Sunda yang Jawa. Iya, Gunawan. Misalkan, atau kalau orang Sunda tapi bahasanya bahasa Inggris, what's your name? Misalkan, kan intonasi dan semuanya itu kan bisa dilihat, logat, tak bisa hilang itu. Kalau Om Siro itu cumanya bisa yes.
Akhirnya ya menyesuaikan. Bismillah pelan-pelan walaupun salah akhirnya dibimbing ya bisa minimal bisa bahasa sehari-hari. Artinya karir itu orang tua itu memang mendukung dan mensupport. Mendukung dan kesuksesan alhamdulillah saya juga tidak pernah menyangka bisa menjabat sebagai Kasat Lantas. Tak lain juga kesuksesan ini 80% atas doa orang tua. Ini kalau boleh diperkenalkan dan boleh apa enggak ini curhat soal percintaan dengan Monggo. dulu ketemu itu pas gimana ya? Saya ketemu sama istri saya tanggal, saya masih ingat itu. Saya ketemu istri saya 10 November 2006. Wah, 10 November. Saya apal ya. Ya Allah. 2006. Ya. Berarti belum akpol itu ya? Dalam? Belum akpol. Sudah, 2006. tingkat 1 saya. Saya masuk 2005. Ya. Tingkat Saya 1. Tingkat 1 tanggal 10 November 2006 itu kebetulan temannya istri saya itu menikah dengan senior saya. Oh, begitu. Ya, saya kebetulan saat itu Jadi upacara Kadgapora. Kalau Pedampora itu sudah perwira. Oh, saya Kadga. masih taruna, Kadga. Kalau taruna itu Kadga. Pedangnya kecil segini kurang lebih. Berarti kayak apa namanya? Lupa lu. Ya, Upacara tradisi, Mbak. Tradisi. Upacara tradisi. Terus saya melihat yang bersangkutan, ya jujur aja waktu itu saya juga tertarik karena Sampai sekarang masih? oh masih sampai aki-aki ini ya. Sampai pipit. Ya, saya. Akhirnya memberanikan diri, kenalan, kemudian komunikasi. Saya siar datang ke rumahnya, memperkenalkan diri pada orang tuanya. Loh, langsung gitu dan. Iya, maksudnya kan kita kan yang baik-baik. Dan taruna itu Pakai seragam itu? pakai seragam. Saya pakai seragam. Itu pakai seragam. Berarti Kalau nggak pakai seragam asli Bandung, bukan? Enggak, Kudus, Mbak. Oh, Di Semarang, domisili di Semarang. Oke. Kan Akpol kan di Semarang. maksudnya istrinya? sama-sama Iya. ini, sama akpol juga. Dalam? Sama akpol. Bukan sipil, istri saya Sipil. sipil. Jadi kenalan. Habis itu saya ada pesiar saya ke rumah yang bersangkutan, memperkenalkan diri kepada orang tuanya. Ngapunten Bapak Ibu dalem niki rencangipun putri jenengan. Dan saya ini temannya. Kita harus komunikasi 30 November alhamdulillah naik status ya. Ya, jadi tidak hanya PPKM kan ada level-level. Akhirnya kita lebih dekat pada tanggal 28 Oktober 2012 Sumpah Pemuda momennya kami menikah. Dan permisi dan Rin kowe biasa wae to Rin kok ketoke Obsesi, saya terobsesi. dan terus kalau pacaran gimana ini? Iya. Jadi Permisi loh dan. Jadi mohon maaf, saya ini bukan tipikal romantis. Saya ini tipikal setia dan pengabdi. Iya, kalau romantisnya rekaman gratis, Pak. Serius iki Dane iki menggo cewek ngono ya, aku mesti kena terus iki. Serius. Dan gitu, kita kembali ke jalur. Oh iya jalur. Kita kembali ke jalur. Dan ini kan sangat ini ya, jalur Pantura padat dan sangat rawan. Selama jenengan bertugas di Tuban, saya ingat saya hitung ada 3 kecelakaan besar menonjol itu yang sampai mobilnya terbuka gitu, dan korbannya banyak. Itu kira-kira aspek apa? Human error kah atau jalan kah atau seperti apa kira-kira? Baik Mas Pipit, saya luruskan dulu Gih. Siap. Dalam artian yang dikatakan kecelakaan menonjol itu apabila korban meninggal dunia 5 lebih. Ya. Tapi kalau masih di bawah 5 itu bukan dalam kategori kecelakaan menonjol. Nah, adapun kecelakaan menonjol selama saya menjabat telah terjadi satu kali ya, yaitu di Jenuh. Ya. Takkan lupa sampai akhir hayat 7 September 2020. Nah, itu dia siang-siang dengan korban 6 orang meninggal dunia waktu itu. Dan berdasarkan penyidikan kita sudah undang berbagai macam saksi ahli maupun dari dealer, ATPM semuanya bahwasanya faktor utama yang kemarin itu yaitu dari kendaraannya. Dari kejang itu ya. Kejang karena remnya juga sudah tidak layak digunakan. Kemudian juga berdasarkan hasil uji minyak rem dan sebagainya, kita analisa, kita evaluasi, yaitu satu dari kendaraan, yang kedua itu ada korban selamat satu itu penumpang yang di depan di kiri itu dia terlelap tertidur, tapi akhirnya ketika kita minta keterangan mengakui
dia sempat mendengar ada peringatan dari penumpang yang di tengah, gak cukup Le, gak cukup. Tapi dipaksakan karena nyalip dari kiri. Iya. Itu Sempat turun ke tanah. sempat turun karena waktu itu juga baru selesai pengaspalan, ada perbedaan ketinggian antara median dengan badan jalan. Gitu. Oke. Dan ini ada katanya yang SIM terbaru itu seperti apa sih? Nah itu Pripun tuh? saya bicara teknis nih, Iya. dalam artian memang itu sudah diinfokan oleh Korps Lalu Lintas Mabes Polri, bahkan sudah banyak yang bertanya, sampai anggota DPRD pun Tuban juga pernah bertanya. Iya, betul. Ada C1, C2 berkaitan dengan kapasitas silinder kendaraan yang digunakan. Betul. Namun untuk pelaksanaan teknis yang di Tuban, kami saat ini masih menunggu direktif teknis terkait dari Direktorat Lalu Lintas. Barangkali memang gongnya dari Korlantas sudah, namun untuk pelaksanaan sampai dengan ke jenjang di wilayah ini juga butuh waktu proses. Oke, nanti dari Korlantas akan disampaikan ke Direktorat Lalu Lintas masing-masing Polda. Nanti dari Lantas Polda juga akan menyampaikan ke masing-masing Satlantas Polres atau Polresta Berarti itu maupun masih mencari strukturnya, gitu, kesiapan semua. Betul, maksudnya gini Mas, artinya itu sudah ada regulasinya, hanya untuk aplikasinya. Kita kan bicara fakta di sini. Jangan sempat nanti saya berstatement bahwa di Tuban sudah ada C1, C2 dan lain sebagainya, ketika ada pemohon yang mau mengajukan tidak terbukti. Tambah bingung. Nah, itu. Namun yang di Korlantas Sudah. Oke, karena sudah disampaikan, sudah running lah istilahnya seperti itu. Jadi hujannya itu turunnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus. Banjir. Ya, di Mas Diajeng diingat-ingat itu ya, Ya. informasi yang saat ini. Terus informasi kita ini didukung oleh siapa saja nih? Nah, oke. Selain Pak Dan tadi ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Denny. Acara ini didukung oleh Rumah Makan Dorobei dan Seafood Putra Ronggolawe. Ada juga dari Piton Adventure. Bagi yang suka mendaki ataupun climbing, bisa dong untuk belinya itu di Piton Adventure ya. Tersedia berbagai perlengkapan dan peralatan daki. Terus dari L-Shot dan juga Rina Widya Fashion, itu yang sudah mendukung penuh di acara podcast Luar Cepet biasa, ini. Masya Allah. Yang belakang itu bisa di skip ya, skip. Tapi kalau yang di Piton tadi beli seragam polisi tidak ada. Dan besok itu jenengan sudah ke Jawa Timur ya istilahnya. Iya. Perasaan pun berbeda. Bersyukur. Harus bersyukur. Oke. Karena pada dasarnya jabatan itu kan sementara. Jadi ketika kita siap dilantik, kita juga siap harus disertijabkan kembali. Tidak akan apa? Saya mutasi kedinasan ke Direktorat Lalu Lintas di bagian Subbag Renminop, Bagbinop di Telantas Polda Jatim. Agak panjang memang ini. Apa saja itu gimana? Banyak bener. Itu kayak coding Android. Coding Android. Iya. Di apa saja itu yang ditangani gitu? Jadi kebetulan nanti bidang tugas saya akan lebih concern di aspek operasional lalu lintas. Misal nanti di akhir tahun nanti kita akan dihadapkan operasi lilin. Nanti barangkali menjelang Lebaran nanti ada operasi ketupat. Apakah sama nanti tahun depan kebijakan yang sudah 2 kali berlalu ini tidak ada mudik, larangan mudik. Apakah tahun depan nanti akan sama atau berbeda? Wallahu alam. Artinya unit itu adalah panitia lah istilahnya ya. Mengkoordinir bagaimana nanti cara bertindak, bagaimana nanti sasaran, bagaimana nanti pelaksanaan operasinya, berapa lama. Teknis, pada intinya teknis. Dan ini menyangkut Satwil wilayah, jadi 1 Polda Jawa Timur, 39 Polres. Jadi ngurusi 39 Polres tadi? Ya, kita sifatnya hanya pembina fungsi, Mas Pipin. Pembina fungsi. Ya, jadi mengkoordinir. Jadi misalkan nanti, sebutlah contoh sederhana, akhir tahun ada operasi lilin, apa saja kerawanannya. Misal nanti ada perayaan, misal kayak petasan kembang api, dari situ nanti akan menimbulkan kerumunan. Kita lihat situasi nanti, apakah nanti kondisi pandemi ini apakah nanti kembali meningkat atau menurun. Nah, ini kan kita dinamis ini.
Ya harus menyesuaikan. harus turun lah. Alhamdulillah, insya Allah ya kita akan bagaimanapun juga kan kita harus mencikapi dari dua sisi. Iya. PPKM terus, waduh. Saya itu melihat Pak Dan ini gini loh, masih muda tapi begitu ada tahu cep langsung ya itu kalau nggak dari kecil seperti yang beliau ceritakan nggak mungkin bisa Disiplin. iya gitu. Apalagi nggak saya. Iya. Ya, mungkin kata-kata atau sebuah inspirasi dan yang bisa membawa Pesan. Dimas Diajeng dan netralis begitu pesan agar punya semangat dan jiwa Closing seperti panjenengan. statement dan- Iya, closing Iya. statementnya gitu loh. Kang. Iya. Berarti lebih condong ke pesan moral gitu. Iya, betul. Yang bisa Pesan menguatkan. agama juga boleh. Iya. Ini saya langsung ini ya. Oh, iya. Karena ini Saya nungguin tadi. Nunggu ya saya. Iya. yang saya laksanakan saja, Iya, yang iya. saya coba amalkan. Yang susah itu istiqomah. Yang gampang itu istirahat. Mengenal sekali. Singkat kata, padat makna. Oke. Mantap. Belum selesai. Dan tapi permisi Danya. Istiqomah itu mantan saya. Makanya disudahi. Sampai saya tepuk tangannya Bablas sendiri. Monggo Dan. Jadi yang pertama istiqomah. Tadi kenapa saya katakan istiqomah? Karena memang prosesnya itu berat. Itu luas cakupannya. Misal saat ini misalkan Mas Dini ini misalkan ya kan di bidang saat ini host ngajar misalkan. Di ngajar itu jangan dianggap mudah. Ada tantangannya. Bagaimana menghadapi mahasiswa yang mohon maaf barangkali berperilaku yang kurang sopan. Barangkali jenengan sudah memberikan tugas namun responnya kurang. Betul. Bagaimana jenengan sudah mengupayakan segala daya upaya namun tidak diberikan penghargaan sebagaimana mestinya. Nah, apakah jenengan masih tetap istiqomah dalam memberikan pengajarannya sebagaimana baik tersebut? Mungkin tercampur dengan emosi dan macam-macam lah kayak itu. Istiqomah. Tapi yang mudah istirahat. Betul. Ya udah deh. Ya, pada akhirnya saya istirahat aja. Sudah. Nah, setelah itu saya tadi juga menyampaikan singkat kata padat makna. Singkat kata padat makna. Saat ini kan banyak sekali retorika. Artinya mereka hanya menjual janji tapi hampir tiada bukti. Mereka banyak berujar kata namun hampir tiada fakta. Siapa itu? Mbak? Siapa itu? Sebut saja namanya Bunga. Artinya ini juga reminder bagi saya. Kalau misalkan saya memimpin di Satlantas kemarin 18 bulan, ya sudah. Intinya goalnya apa yang dicapai saat ini? Apabila kemarin misalkan penyekatan dilakukan, ya sudah. Itu goal yang ingin dituju, teknisnya bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak perlu bagi saya nih contohnya, tidak perlu terlalu banyak cakap dan lain sebagainya, hingga akhirnya anggota ini tambah bingung nanti. Nah, tapi dibarengi dengan sikap tindakan kita, barangkali itu bisa jadi teladan. Itu sederhana saja. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah, Kita beri aplaus pada Baik, Dimas Diajeng dan netralis itu cukup dua kata kunci: istiqomah dan istirahat. istiqomah daripada istirahat. Singkat kata, padat makna. Baik, terima kasih Dimas Diajeng dan netralis. Terima kasih Pak Komandan. matur sembah nuwun. Ya, semoga di hari ke depan semakin sukses. Amin. Dan jangan lupa podcast cedik. Insya Allah. Amin. Baik, Dimas Diajeng dan netralis. Saya Pito Suarsono. Di kiri saya Rina Prameswari. dan Denny Istiqomah. Denny Semira. Kami undur diri. Terima kasih podcast cedik ini.